Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Fakultas Teknik, jurusan Teknik. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah, yakni Pendidikan Kewarganegaraan, dengan judul Demokrasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Konstitusi. Kami kelompok ini beranggotakan 5 orang. Pertama ada Stepanus Lilit, yang kedua ada Denny Arans, yang ketiga ada Samyah, yakni saya sendiri, yang keempat ada Muhammad Rizwan, dan yang kelima ada Jabal Rahmat Iskandar. Lanjut. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu demokrasi. Nah, demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demo, yang artinya rakyat, dan kraten, artinya pemerintahan. Lalu, bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahlinya? Di sini ada dari Aristoteles mengungkapkan bahwa demokrasi adalah salah satu kebebasan atau prinsip demokrasi karena hanya melalui kebebasan warga negara bisa berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Namun ada juga pendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara dan menilai ada berlaku yang seperti selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Stefanus. Baik, saya akan lanjut materi selanjutnya, yaitu 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasikal, Aristotelian teori, medieval teori, contemporary doktrin. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizen who enjoy the benefits of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Lebih lanjut, Torres 1998 memandang demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek, yakni di satu pihak adalah formal demokrasi, dan di lain pihak substantif demokrasi, formal demokrasi, menunjuk pada demokrasi dalam
dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai 150 pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya dalam demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Dikutip dari pandangan Manscribe dalam Participation and Democratic Theory, Torres 1998 dikatakan bahwa the major function of participation is a theory of participatory democracy is an educative in sensi, yakni bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Hal itu dinilai sangat penting karena seperti diyakini oleh Fatman dalam Torres 1998 bahwa pengalaman dalam partisipasi demokrasi will develop and foster the democratic personality atau akan mampu mengembangkan dan memantapkan kepribadian yang demokratis. Yang ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi Indonesia memiliki kekasan demokrasi Indonesia itu. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian tidak dapat disangka bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NKRI 1945. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dani. Oke, baik. Saya akan melanjutkan menjelaskan. Yang keempat, menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah yang pertama yaitu buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Kemudian yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah
Yang pertama ialah pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Kemudian yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Dan yang terakhir ialah partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Lanjut. Selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Rizwan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang mana di sini menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, yang mana pertama di sini adalah tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Dan yang kedua di sini ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Dan yang ketiga, paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin penggerak bangsa karena dasar-dasar kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide berikutnya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, di mana melihat postur dan demokrasi kita secara normatif dapat dilihat dalam konstitusi kita. Ada 3, yaitu yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan yang kedua adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang ketiga adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Di slide selanjutnya, kehidupan demokrasi yang bagaimana kita kembangkan, yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara persamaan kedudukan di depan hukum. Mengapa kehidupan yang demokrasi itu penting? Distribusi pendapatan secara adil. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.